Sebetulnya tadi saya ragu memilih antara dia dan Palacios, tetapi saya melihat saat bersama Kanada bahwa dia telah kembali dengan performa yang bagus dan saya ingin dia meneruskannya. Dia adalah pemain penting yang telah kembali setelah cedera parah dan dia kembali dengan semangat yang luar biasa. Itulah sebabnya saya memasukkannya ke dalam daftar Liga Champions. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat memulai pekan yang baru. Hari ini gue mau cerewetin data fakta menarik dari kemenangan 5-0 atas Verona teman-teman. Dan juga statement-statement dari sesi konferensi pers pasca pertandingan. Akan tetapi sebelumnya gue ingin mengingatkan teman-teman semua yang belum membeli jersey Inter ya, jersey home, away maupun jersey ketiga, langsung saja dibeli di Tokopedia dan di Shopee gue ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke deh, langsung saja kita mulai cerewetin Inter hari ini. Man of the match, partai melawan Verona teman-teman, versi La Gazzetta. Tidak kaget ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Joaquin Correa. Ini sama halnya dengan pemain terbaik versi official Serie A yang juga diberikan kepada Correa. Nah, ini La Gazzetta memberikan nilai 8 untuk Joaquin Correa. Lalu kemudian Simone Inzaghi mendapatkan nilai 7,5. Nah, pemain terjelek kita adalah Yann Sommer, nilainya 6. Kemudian Inter sebagai tim mendapatkan nilai 7,5. Joaquin Correa di pertandingan lawan Verona ini teman-teman mencetak 1 gol, 2 assist, 3 shoot, 3 umpan kunci, luar biasa. Kemudian menang 1 kali duel dan 3 kali dilanggar. Ini rasanya semua media memberikan rating bagus ya untuk Joaquin Correa, bukan hanya La Gazzetta. Untuk WhoScorer sendiri memberikan nilai 9,83 untuk Joaquin Correa. Di pertandingan lawan Verona ini teman-teman, Joaquin Correa bersama Marcus Thuram masing-masing terlibat dalam 3 gol. Dan ternyata tidak banyak nih teman-teman pemain Inter yang bisa terlibat di setidaknya 3 gol ya dalam satu pertandingan yang sama. Ini teman-teman bisa lihat pada layar pemain Inter yang pernah terlibat setidaknya 3 gol dalam satu pertandingan. Yang pertama ada Lautaro Martinez yang mencetak 4 gol ke gawang Salernitana. Lalu kemudian Mkhitaryan di pertandingan lawan Milan ketika kita menang 5-1, itu dia juga terlibat dalam 3 gol ya, lebih tepatnya 2 gol 1 assist. Lalu kemudian ada Mahdé Taremi belum lama ini ya melawan Red Star di Liga Champions mencetak 1 gol 2 assist. Dan kemudian yang terakhir ini yang paling luar biasa, ada 2 pemain sekaligus ya, Marcus Thuram dan Joaquin Correa yang terlibat dalam 3 gol di pertandingan yang sama. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi. Kali ini dari Marcus Thuram teman-teman, dengan tambahan 2 gol 1 assist di partai melawan Verona. Ini berarti ya kalau dijumlahkan ya koleksi gol plus assist sejak musim lalu, ternyata cuma Marcus Thuram teman-teman yang mencapai double digit di jumlah gol maupun assist. Dengan tambahan gol plus assist di pertandingan lawan Verona, kini Marcus Thuram mengoleksi 25 gol 10 assist. Wah, ini kalau di basket udah disebut double-double nih, gokil banget. Bahkan Lautaro Martinez juga tidak sebanyak ini. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya. Di pertandingan lawan Verona, kita tidak boleh melupakan ya umpan membelah lautan dari Alessandro Bastoni untuk Marcus Thuram. Wah, emang gokil sih center back kita yang satu ini ya. Dan dari sisi passing, dia bukan cuma bagus dalam hal crossingnya, tetapi juga long ballnya sangat mematikan. Ini biasanya sih ke Barella, tetapi yang kali ini dia berikan kepada Marcus Thuram. Nah, dengan tambahan 1 assist melawan Verona teman-teman, ternyata bila dihitung sejak musim lalu, hanya ada 3 pemain Inter yang membuat assist lebih banyak dibandingkan Bastoni, yaitu ada Di Marco dengan 11 assist, lalu peringkat 2 ada Marcus Thuram dengan 10 assist, dan di peringkat 3 ada Mkhitaryan 9 assist. Nah, kemudian di peringkat 4 ada seorang center back bernama Bastoni dengan 6 assist. Gila teman-teman, center back ada di urutan keempat assist terbanyak bagi Inter. Akan tetapi teman-teman, dalam hal ini yang harus diapresiasi adalah Simone Inzaghi sih. Gila, dia memang paling jagonya ya menyulap para pemain sehingga bisa mengeluarkan potensi terbaik dalam aspek menyerang. Dan bahkan dalam hal ini bukan cuma lini depan, bukan cuma striker kita doang ya yang jadi gacor, tetapi center back, wing back, dan gelandang kita semuanya jadi pada haus gol. Itu kemarin di pertandingan lawan Verona, 2 center back kita
mencetak gol, ada Steven De Vrij dan Jan Bisek. Dan bahkan Steven De Vrij ikut andil di build up gol pertama kita ya. Dia overlap maju sangat jauh. Dan dengan bertambah tajamnya pemain-pemain Inter di bawah asuhan Inzaghi, tentu saja ini berefek ke Inter sebagai sebuah tim ya. Inter menjadi tim yang sangat produktif dan termasuk sering menang dalam jumlah besar, menang telak. Ini kalau dihitung sejak musim lalu teman-teman, Inter telah memenangkan 12 pertandingan dengan selisih gol minimum 4 teman-teman. Gokil. Selain kemenangan 5-0 atas Verona, selama 2 musim terakhir ini kita menang lawan Frosinone 5-0, bahkan kita menang lawan Atlanta juga telak-telak banget teman-teman. 2 kali kita menang 4-0, lawan Milan kita juga pernah menang 5-1. Ini ada banyak banget kemenangan telak lainnya, teman-teman bisa lihat pada layar. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik lainnya lagi dari pertandingan lawan Verona. Berikut ini adalah pemain yang paling banyak berlari ya, menjelajah mengcover lapangan. Yang paling atas ada Aslani teman-teman. Dia menjelajah sejauh 12,145 km. Lalu di bawahnya Aslani ada kakek-kakek yang menolak tua ya, Mkhitaryan 11,9 kilo. Lalu di peringkat 3 ada Joaquin Correa 11 kilo teman-teman. Joaquin Correa di pertandingan lawan Verona benar-benar menampilkan performa yang luar biasa ya. Dia bukan cuma sekedar tajam, tapi juga tidak malas-malasan di lapangan. Dia berlari sejauh 11 km, peringkat 3 di pertandingan lawan Verona. Dan kalau ngelihat data ini, selain gue bergembira atas performa Korea, gue juga gembira atas performa Aslani sih. Setidaknya dia menunjukkan ya bahwa dia rela berkorban, berlari paling jauh dibandingkan rekan-rekan lainnya. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian yang berikutnya lagi, gua akan bacain statement-statement menarik dari sesi konferensi pers pasca pertandingan melawan Verona. Yang pertama ada dari Markus Thuram teman-teman. Jurnalisnya bertanya, kenapa Anda selebrasinya mengikuti gaya dari Korea di gol kedua Anda? Lalu kemudian Markus Thuram menjawab begini. Saya meniru selebrasi Korea karena saya sangat menyukainya. Dia pemain hebat dan kami melihatnya setiap hari dalam latihan dan kami senang dengan pertandingan ini. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, apa pendapat Anda setelah mencetak 2 gol 1 assist di pertandingan ini? Lalu kemudian Thuram menjawab begini. Kadang-kadang saya mencetak 2 gol, kadang 3 dan kadang tidak mencetak gol sama sekali. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, itu tidak penting. Bagi saya yang terpenting adalah Inter menang. Top. Lalu kemudian Thuram ditanya lagi, apa pendapat Anda tentang gol Jan Bisek? Apakah itu kebetulan? Lalu kemudian Markus Thuram menjawab begini, saya tidak yakin bahwa itu adalah keberuntungan. Saya rasa tidak. Akan tetapi yang terpenting dia mencetak gol dan saya sangat gembira untuk dirinya. Lalu kemudian berikutnya lagi ada statement dari Joaquin Correa teman-teman. Jurnalisnya bertanya begini, apakah sulit bagi Anda tanpa menjadi starter untuk bisa mencetak gol? Dan apakah Anda lega dengan berhasil mencetak gol di hari ini? Lalu kemudian Correa menjawab begini, saya tidak bisa bilang bahwa ini sulit karena rekan-rekan saya selalu membantu saya. Selama ini saya santai menghadapi tekanan yang ada dan saya selalu bekerja keras. Seiring waktu Anda akan tumbuh dan memahami bahwa Anda tidak bisa selalu bermain. Mungkin saya membuat kesalahan di masa lalu dan melihat semuanya secara negatif, tetapi penampilan hari ini menjadi penting bagi saya. Lalu kemudian Correa ditanya pendapatnya tentang berduet dengan Markus Thuram. Correa menjawab begini, Markus adalah pemain yang hebat, sangat mudah bermain dengannya. Dia bermain untuk tim dan melakukan segalanya untuk menang. Kami memiliki persahabatan dan pemahaman yang baik dan dia memberikan banyak kontribusi untuk tim ini. Lalu kemudian yang berikutnya ada dari Tristan Aslani teman-teman. Jurnalisnya bertanya, apakah Anda merasa tekanan mental selama ini? Lalu kemudian Aslani menjawab begini, saya sudah matang. Sebelumnya saya sering membaca komentar di sosial media dan merasa tertekan. Sekarang saya belajar untuk tidak membaca apapun sebelum dan setelah pertandingan. Saya berterima kasih kepada keluarga saya yang selalu mendukung saya. Lalu kemudian yang berikutnya lagi ada dari Jan Bisek teman-teman. Dia ditanya oleh jurnalisnya, bagaimana gol itu bisa terjadi? Lalu kemudian Jan Bisek menjawab begini, untuk gol tersebut hanya Tuhan yang tahu. Saya hanya berbalik dan sedikit beruntung. Saya sangat senang bisa mencetak gol, tetapi yang paling penting adalah kami menang. Lalu kemudian yang berikutnya lagi ada statement dari pelatih terbaik di dunia, Simone Inzaghi. Jurnalisnya bertanya tentang Tajon Buchanan. Apa pendapat Anda tentang penampilan Tajon Buchanan hari ini? Simone Inzaghi menjawab begini,
Dia bermain sangat baik. Saya melihat beberapa cuplikan penampilannya bersama timnas Kanada di jeda internasional dan saya melihat dia baik-baik saja. Sebetulnya tadi saya ragu memilih antara dia dan Palacios, tetapi saya melihat saat bersama Kanada bahwa dia telah kembali dengan performa yang bagus dan saya ingin dia meneruskannya. Dia adalah pemain penting yang telah kembali setelah cedera parah dan dia kembali dengan semangat yang luar biasa. Itulah sebabnya saya memasukkannya ke dalam daftar Liga Champions. Lalu kemudian Inzaghi ditanya pendapatnya tentang jalannya pertandingan melawan Verona. Inzaghi bilang begini, kami memenangkan pertandingan yang sangat penting. Satu-satunya kekhawatiran di sini adalah Acerbi. Dia meminta untuk keluar. Kami melihat betapa bagusnya De Vrij ketika masuk, tetapi kami tetap berharap Acerbi bisa segera kembali. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, di pertandingan ini Anda sempat bermain dengan 4 back. Apakah kedepannya Inter bisa juga rutin bermain dengan 4 back? Kemudian Inzaghi menjawab begini, iya tentu saja bisa. Tetapi hari ini saya melakukannya agar bisa memberi beberapa pemain waktu istirahat setelah jeda internasional. Dan ada Carlos Augusto yang baru saja kembali setelah cedera sebulan, sehingga saya rasa dia tidak perlu bermain penuh. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet